BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Tepat 3 September kemarin, hanya beberapa saat setelah kenaikan harga BBM diumumkan oleh Presiden dalam konferensi pers di Istana. Puluhan motor yang sedang mengantri untuk pengisian langsung menyaksikan dan merasakan perubahannya di SPBU. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Kenaikan ini memang sudah diwanti-wanti sejak jauh hari. Dan meski sempat ditunda untuk kalkulasi pada 1 September, pada akhirnya itu hanya butuh waktu 2 hari untuk mengubah harga. Pertalite yang awalnya hanya 7.650 per liter, naik jadi 10.000 per liter. Sedangkan solar subsidi yang semula hanya 5.150 per liter, naik ke angka 6.800 per liter. Hal yang sama juga berlaku untuk Pertamax, yang sebelumnya kisaran Rp12.500 per liter, berubah jadi Rp14.500 per liter. Perubahan ini memang punya dasar hukum. Salah satunya adalah keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 60K-12-MEM-2020. Itu sebabnya yang mengumumkan kenaikan tiap harga adalah menteri dari lembaga yang bersangkutan, Arifin Tasrif. Namun terlepas dari dasar hukum, keputusan genting ini tetap dipertanyakan banyak pihak karena dilakukan saat harga minyak dunia sedang jatuh-jatuhnya. Tentu pemerintah punya alasan, seperti disampaikan oleh Jokowi dalam konferensi pers. Meski ingin menjaga harga dalam negeri tetap stabil, porsi anggaran subsidi dan kompensasi BBM dalam APBN terus membengkak. Sementara penerima manfaatnya 70% justru berasal dari kelompok ekonomi mampu. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara konferensi pers yang sama dengan Presiden, penetapan ini didasarkan pada kalkulasi yang membuktikan bahwa penurunan harga minyak dunia tidak akan cukup untuk menalangi anggaran subsidi dan kompensasi energi, yang untuk saat ini saja jika diakumulasi dari BBM, LPG, dan listrik, totalnya mencapai 502,4 triliun rupiah dan akan terus membengkak. Jadi tadi telah disampaikan bahwa anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 di mana pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya 77,5 triliun ke 149,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk listrik dari 56,5 triliun naik ke 59,6 triliun rupiah dan kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun rupiah dan kompensasi untuk listrik naik dari 0 menjadi 41 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai 502,4 triliun. Angka 502,4 triliun
dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai $105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar Amerika dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter, sedangkan volume dari solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir $99. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di $97. Nah, dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Risiko penolakan memang sangat mungkin dialami oleh kebijakan krusial semacam ini. Presiden Joko Widodo sadar betul soal itu. Makanya saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi nasional dan ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul Convention Center Bogor, Jawa Barat pada awal Agustus lalu. Dia sempat menanyakan, dengan kondisi dunia yang carut-marut seperti sekarang, kira-kira berapa bulan demo akan berlangsung saat BBM dinaikkan 100% lebih hingga mencapai harga idealnya. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bensin naik sampai 2 kali lipat. Di Eropa juga sama. Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan? Tentu itu hanya jadi pertanyaan retoris yang pada akhirnya tidak akan cukup untuk membendung penolakan dari masyarakat. Dari sebelum kenaikan hingga akhirnya diumumkan secara resmi, demonstrasi terus berlangsung di berbagai titik seluruh Indonesia. Dan bukan hanya di jalanan, penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga disuarakan oleh pakar lewat berbagai platform. Jurnalis investigasi Dandi Dwi Laksono misalnya, sempat menyebut di akun Twitternya kalau pencabutan subsidi adalah cara yang malas untuk menghemat anggaran energi. Sebab ada cara jenius seperti meminimalisir konsumsi lewat kebijakan tata ruang, serta cara kreatif seperti membatasi penggunaan kendaraan bermotor atau menggunakan energi alternatif. Sedangkan ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, seperti dilansir dari Bisnis Indonesia, mengatakan kalau kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM. Karena inflasi bahan pangan yang terjadi hampir sepanjang Juli 2022. Makanya jauh lebih baik jika pemerintah menggunakan surplus APBN untuk menambal subsidi energi, ketimbang menaikkan harga BBM subsidi. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, mengutip Sindo, ia juga berpendapat kalau kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi hingga 7,11%, sebab membawa harga kebutuhan pokok ikut naik bersama. Hal ini berkaitan dengan peran penting BBM dalam kelangsungan distribusi, sejalan dengan pernyataan konsultan senior Supply Chain Indonesia Sugi Pranoto dalam CNBC, yang menyebut tiap kenaikan sebesar Rp1.000 pada bahan bakar dapat memicu kenaikan pada tarif kendaraan logistik antara 5 hingga 6%.
dan praktis akan menaikkan harga tiap barang pokok yang didistribusikan ke konsumen menggunakan jasa ini. So it means that Indonesian economy fundamentally still strong, still resilient. Karena itu untuk mencegah beberapa dampak buruk terhadap ekonomi yang mungkin terjadi setelah kenaikan BBM, Sri Mulyani seperti dilansir dari rilisan resmi bertanggal 29 Agustus di situs Kementerian Keuangan, menyebut kalau pemerintah telah menyiapkan 3 bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar 24,17 triliun rupiah. Hal ini utamanya dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak. Bantalan sosial ini sendiri dibagi jadi beberapa pos. Pertama, anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah. Rencananya akan diterima oleh 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Itu akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial dengan besaran Rp150.000 selama 4 kali dengan total Rp600.000 untuk tiap penerima, melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pos kedua, sebesar Rp9,6 triliun telah diinstruksikan oleh Presiden agar digunakan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, lewat pemberian bantuan subsidi upah Rp600.000. BLT BBM ini sebenarnya sudah didistribusikan ke beberapa wilayah oleh Presiden sendiri sejak beberapa hari sebelum kenaikan harganya diumumkan secara resmi pada 3 September kemarin. Setelah kemarin membagikan BLT BBM di Sentani Jayapura, kemudian membagi BLT BBM di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar di Maluku, di Provinsi Maluku. Pagi hari ini kita membagi kembali BLT BBM untuk Provinsi Lampung. Namun tetap saja meski upaya tersebut diapresiasi salah satunya oleh anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan, Bima Yudhistira dalam wawancara dengan CNN menyebutkan kalau BLT ini masih punya risiko menimbulkan sejumlah masalah baru. Mulai dari sasarannya yang hanya berfokus pada kelompok miskin, namun mengabaikan kelompok rentan miskin paling terdampak. Hingga kecepatan distribusi yang mungkin tidak sanggup mengejar penyelesaian dampak nyata, karena masalah klasik seperti akurasi data. Ada beberapa persoalan ya, bantuan tadi. Yang pertama, idealnya bantuan itu disalurkan dulu sebelum adanya kenaikan harga BBM, terutama untuk jenis yang subsidi. Karena ini kan hari ini baru kemudian dinaikkan harga BBM, sementara pemerintah juga di bulan September baru mau mencairkan dari BLT kompensasi dan subsidi upah. Itu satu. Jadi, ada di kubu manakah kamu dalam polemik BBM ini? Sepakat dengan pemangkasan subsidi dan substitusi ke BLT? Atau berada di posisi oposisi yang mengusul tawaran lain? Seperti pembatasan kendaraan, pengaturan tata ruang, hingga penambalan anggaran. Tulis pembelaanmu di kolom komentar.